Selamat pagi semua ya teman-teman dari bedah dan bedah digestif. Pagi ini kita akan mulai ilmiah dari bedah digestif seperti biasa. Yang pertama dari Dr. Mahmud Ridho. Ya, sudah siap Dr. Mahmud Ridho? Siap, Dokter. Ya, silakan Dr. Mahmud Ridho. Ya, dimulai. Nanti teman-temannya bertanya ya seperti biasanya. Silakan. Siap, Dokter. Izin untuk share screen, Dokter. Ya. Oke, izin untuk memulai, Dokter. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Dokter Agung. Selamat pagi untuk Dokter sekalian dan rekan sejawat semuanya. Perkenalkan, saya Muhammad Mahmud Ridho, Presiden dari Urologi. Ingin membawakan presentasi ilmiah judul Rectal Metastasis Followed by Rectal Carcinoma Post Report. Untuk penelitian ini sendiri dikategorikan sebagai diambil dari jurnal Publisher Surgical Case Report dengan indeks Q4 pada tahun 2021. Pendahuluannya, pertama, metastasis kanker ureter pada rektum merupakan kejadian langka dan mengindikasikan prognosis buruk. Hingga saat ini, tidak ada regimen kemoterapi yang ditentukan sebagai standar. Kanker ureter metastatik umumnya tidak dapat disembuhkan dengan ketahanan hidup 5 tahun, sebesar 15%. Tujuannya yaitu untuk presentasi kasus wanita berusia 72 tahun yang didiagnosis dengan kanker ureter metastasis rektum dan peritoneum 4 tahun setelah turbinasi terakhir. Kasusnya yaitu pasien wanita usia 70 tahun dengan kanker ureter PTA-N0N0 stage 0A dengan riwayat turbinasi sebanyak 2 kali, 64 dan 65 bulan yang lalu, dan sudah diberikan terapi dengan BCG 6 kali setelah turbinasi. 3 bulan setelah turbinasi kedua, sistoskopi dilakukan sistoskopi surveillance dan hasil tumor papilar multiple recurrent di kandung kemih PTA-N0N0 grade 2 stage 0. Kemudian dilakukan turbinasi yang ketiga 9 bulan yang lalu dan 4 beberapa bulan yang lalu, dan dilanjutkan dengan evaluasi sistoskopi setiap 6 bulan dan selama 4 tahun dengan hasil tidak ada rekurensi. 5 bulan setelah sistoskopi terakhir dengan hasil tidak ada rekurensi, pasien datang dengan keluhan kesulitan BAB dan perut kembung. Dilakukan pemeriksaan CT scan, didapatkan penebalan dinding rektum irregular tanpa invasi langsung atau metastasis jauh. Dan lakukan kolonoskopi juga dengan hasil tumor obstruktif pada rektum 3-8 cm dari batas anus. Setelah itu pasien melakukan biopsi terhadap spesimen endoskopi dengan hasil nukleus multianular hiperkromatik tersebar IHC CK7 positif, CK20 positif, ATA3 positif, dan CDX2 negatif. Dan dilakukan laparoskopik reseksi rektum, ditemukan terdapat 2 nodul peritoneum kecil pada pelvis. Ini merupakan metastasis dari peritoneum. Dan dilakukan colostomy loop pada kolon sigmoid tanpa reseksi rektum. Kemudian dapatkan temuan histopatologi nodul pelvis. Ini bisa dilihat kumpulan nukleus tersebar dengan konsentrasi kromatin dan multi angular. Kemudian dari CK7 dan positif dan CDX2 negatif. CDX2 sendiri marker dari intestinal differentiation and stage yang ada mewarnai nukleus sebanyak 90% dari kolorektal adenokarsinoma. CK20 positif dan GATA3 juga positif. Ini mendiferensiasi dari ureter carcinoma sebanyak 70-100%. Dan dari hasil sistoskopi yang tidak menunjukkan rekurensi. Diagnosisnya yaitu metastasis kanker ureter primer pada rektum. Sama dilakukan
laparoskopik rektum reseksi ditemukan donor kelihatan kecil pada pelvis, metastasis peritoneum, dan dilakukan colostomy loop pada konsep mayat tanpa reseksi rektum. Sehingga tidak ada komplikasi pasca operasi, namun didapatkan distensi abdomen. Ini menunjukkan adanya perbaikan setelah pemasangan stoma. Lalu pasien diberikan terapi siklus pertama dengan cisplatin dosis 70 mg per dan gemcitabin dengan 1000 mg pada post-op hari ke-21. Kemudian pasien dipulangkan setelah 30 hari dan menerima 4 siklus kemoterapi. 10 bulan pasca operasi, pasien tidak mengalami referensi. Diskusinya itu kanker uroterial biasanya bermetastasis ke paru-paru, leher, dan tulang. Metastasis rektal sangat jarang. Prostatnya sendiri merupakan penyebab paling umum untuk obstruksi rektum. Jadi penelitian sebelumnya, proses rektum, kanker lokal agresif pada trigonofasita urinnya dapat menembus fascia adenovirular dan melempari rektum. Penelitian lain menurut Langstor et al. Di posisi sel kanker dapat mengobstruksi rektum. Menurut Kobayashi and Hong et al., konseksi rektum anular disebabkan oleh invasi sel kanker uroterial. Kemudian menurut Kobayashi lagi, obstruksi rektum akibat kanker uroterial berasal dari penyebaran sepanjang pediculus lateral menuju dinding rektum posterior dan kemudian menginfiltrasi dinding rektum. Kemudian melihat dari kasus-kasus sebelumnya, dari tahun 1983 hingga 2020 telah dilakukan terdapat 10 kasus kanker uroterial metastasis ke rektum. Dan di rata waktu untuk dilakukan diagnosis sebanyak 43 bulan, dan didapatkan obstruksi edukasi merupakan gejala paling umum, sedangkan BAB berdarah sangat jarang terjadi. Kemudian sama dari kasus sebelumnya, pembentukan stoma sebagai terapi paliatif didapatkan pada 3 studi, pertama yang nomor 1, nomor 9, dan nomor 10. Kemudian pada yang eksentrasi pelvis itu dilakukan pada kasus nomor 4. Kemudian yang dilakukan radioterapi itu dilakukan pada 1 kasus, kasus nomor 2, dan kemoterapi dilakukan pada yang di kotak warna biru 3, 4, dan 8, 10. Kasus-kasus tersebut merupakan kasus langka referensi kanker uroterial pasca reseksi tumor kompleks dengan metode TURBT. Berdasarkan CT scan, tidak ada invasi langsung di rektum maupun penebalan pediculus lateral bilateral. Dan berdasarkan sistoskopi, tidak ada tumor pada mukosa vesika urinaria. Sesuai dengan hipotesis oleh studi sebelumnya Langstor et al., yaitu deposisi sel kanker pada pasien pasca dilakukan TURBT mengakibatkan diseminasi peritoneum pada pelvis. Pada kasus ini, pasien menerima siklus pertama kemoterapi pada hari ke-21 pasca operasi dengan dilakukan uji Genot 045 fase 3 menunjukkan peningkatan ketahanan hidup pasien dengan kanker uroterial recurrent 2 tahun dengan terapi lini kedua, pembrolizumab dan kemoterapi. Terapi lini kedua yaitu pembrolizumab ini dapat diberikan pada pasien dengan kanker uroterial tingkat lanjut yang tidak menerima regimen cisplatin. Pembrolizumab ini sendiri satu-satunya inhibitor checkpoint imun yang diterima di negara Jepang untuk kanker uroterial refraktor. Nah, pasien ini sendiri diharapkan dapat menunjukkan peningkatan ketahanan hidup pasca pemberian cisplatin. Kesimpulannya, metastasis rektum merupakan manifestasi langka pada kanker uroterial dan berhubungan dengan prognosis yang buruk. Oleh karena itu, sebaiknya dipertimbangkan sebagai diagnosis banding pada pasien kanker uroterial dengan keluhan obstruksi defekasi. Untuk kritikal appraisalnya, untuk yang nomor 1, ini were patients demographic characteristic clearly described. Di sini jawabannya iya, karena pasien wanita berusia 72 tahun. Lalu nomor 2, was the patient history clearly described and presented as a timeline. Jawabannya iya, yaitu pasien sudah sebelumnya telah menjalani TURBT. Kemudian diberikan bejodinam siklus, 3 bulan setelah TURBT kedua ditemukan tumor papila. Kemudian 4 tahun setelahnya pasien mengeluhkan beberapa kesulitan defekasi. Untuk nomor 3, was the current clinical condition of patient on presentation clearly described? Jawabannya iya, karena pasien mengeluhkan kesulitan defekasi dan terdapat keluhan perut kembung.
Selanjutnya, our patients ini sudah. Ya, was the interventions or treatment procedures clearly described. Karena pasien menjalani laparoskopik dengan loop kolostomi yang dilanjutkan dengan siklus kemoterapi cisplatin ditambah dengan gemcitabine. Was the post intervention clinical conditions clearly described? Ini jawabannya tidak, karena laporan tersebut hanya mengatakan tidak ada komplikasi pasca operasi atau recurrency tumor 10 bulan setelah dilakukan operasi. Kemudian, were adverse events or unanticipated events identified and described? Jawabannya tidak, karena tidak ada laporan tersebut hanya menyatakan bahwa tidak ada komplikasi pasca operasi. Terakhir, does the case report provide equivalence? Jawabannya iya, yaitu pada pasien kanker uroteral dengan keluhan kesulitan defekasi sebaiknya perlu diperlukan adanya metastasis rektum. Dokter, terima kasih atas perhatiannya. Mohon arahannya, dokter. Ya, terima kasih Dr. Mahmud Ridho ya. Ya, silakan. Kalau ada pertanyaan dari teman-teman ini tentang kasus urologi metastasis kolorektal dari urinary yang memang unusual case ya. Tahu ini ada persamaan atau perbedaannya nggak Dr. Mahmud Ridho antara metastasis dengan dia hanya T3, T4 kemudian dia menempel pada kolorektal. Yang disebut metastasis itu apa? Itu juga disebut metastasis atau berbeda, Dr. Mahmud Ridho? Ini di sini disebutkan metastasis. Gimana? Yang kencang gerak keluar. Saya izin disebutkan ini lebih ke metastasisnya. Apa definisi metastasis ini dengan kemudian dia T3 atau T4 kemudian dia nempel dengan rektum, ada bedanya apa sama? Oh, izin berbeda. Berbeda ya. Apa bedanya di mana? Izin mencoba menjawab, kalau untuk T4 mungkin bisa infiltrasi ke daerah sekitar tumor primernya itu dulu. Kalau untuk yang metastasis dia bisa apa ya? Metastasis gimana? Seperti bukan lagi ya, tidak hanya infiltrasi dulu, tapi bisa sampai melalui limfonodi atau bisa ke melalui pembuluh darah juga dulu, jadi bisa ke misalkan hingga ke limfonodi area sekitarnya atau bisa sampai ke organ lainnya dulu. Ya, ini berarti untuk jurnal ini beda ya antara metastasis dengan infiltrasi tadi ya dari T4 gitu ya. Nah, kalau T4 saya kira sering itu antara dua tetanggaan itu antara vesika urinaria dengan kolorektal. Ya oke. Silakan kalau ada pertanyaan dari teman-teman yang lain untuk Dr. Mahmud Ridho tentang kasus ini. Dari residen atau chief residen atau trainee. Ya, digestif. Ini silakan. Yuk. Dr. Awan Suci mana ini? Silakan Dr. Awan Suci. Iya, Dok. Pagi, Silakan. Dr. Agung. Halo, ya Mundilan, silakan. Wah. Jadi, Dok, izin bertanya kepada presentan. Tadi menyambung pertanyaan Dr. Agung, apakah ada atau semua jenis tumor bladder tumor bisa infiltrasi langsung atau metastasis atau hanya yang urotelial? Terima kasih, Dok. Ya, silakan. Ya, makasih Dr. Awan. Silakan Dr. Mahmud Ridho. Izin coba menjawab untuk
memang tidak hanya tumor pada urotelel yang bisa menyebar, bisa infiltrasi maupun bisa metastasis ke organ lain, dokter. Untuk tumor-tumor lain bisa juga, dokter. Misalnya TCC buli itu juga bisa berarti gitu. Izin, stafnya bisa. Ya, semuanya bisa berarti ya, nggak ada bedanya. Karena juga dari kanker kolorektal ke urinary kalau secara metastasis juga disebutkan jarang. Seringnya dari filtrasi seperti ini. Ada lagi Dokter Wan Suci terkait pertanyaan itu udah nyantol atau belum? Dok. Jadi malah justru bertanya bagaimana membedakan secara klinis, Dok. Apakah itu dari originnya tumor buli atau kolorektal mungkin, Dokter? Nah, itu yang menarik. Memang sulitnya di situ kadang-kadang. Dokter Mahmud, barangkali ya ini mumpung ketemu antara urologi sama digestif ini, kita tetanggaan di bawah ya, terutama anak cancer. Ya gimana cara membedakannya? Kalau ini ternyata dari buli, ini dari rektum, apakah ambune, nak sekolah rektum, ambu T4I ya lah. Nah, dari itu pesing. Gimana silakan. Tidak, izin dok, menurut saya memang kalau dari klinis memang agak sulit dibedakan, butuh pemeriksaan PA terlebih dahulu untuk memastikan originnya dari mana dulu. Gimana? Pemeriksaan apa, Dok? Mohon maaf, kurang jelas. Patologi anatomi, dokter, untuk memastikan originnya dari mana, dokter.